Apa yang sangat. kita adalah satu kitab karya guru kita Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumair dari Madinah. Beliau ini masih ada, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia beliau. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumair ini tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau mengarang satu buku namanya Al-Manhajus Sawi. Al-Manhaj As-Sawi. Manhaj artinya adalah metode, sawi artinya yang lurus. Cara beribadah, cara bermuamalah yang lurus. Sesuai dengan tariqah Al-Alawiyah. Jadi para asad Al-Alawiyah, para habaib, mereka-mereka yang berdakwah di Indonesia dan di luar sana, mereka mengedepankan 5 pokok hukum, rukun. Di antaranya adalah ilmu, yang kedua adalah amal, yang ketiga adalah wara', kemudian yang keempat adalah khauf, dan yang terakhir adalah al-ikhlas. Jadi 5 hal ini adalah hal yang paling terpenting bagi mereka. Jadi kalau ada orang yang bertanya, tariqah al-alawiyah itu apa sih? 5 hal ini, ilmu, amal, wara', khauf, dan ikhlas. Yang pertama ilmu, yang kedua beramal dengan ilmu, yang ketiga wara', yang keempat khauf, dan yang terakhir adalah ikhlas. Maka 5 hal ini yang dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi bahwa ini adalah asas dari tariqah Al-Alawiyah ataupun pokok daripada tariqah Al-Alawiyah oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumair disyarahkan menjadi satu buku bernama Al-Manhajus Sawi. Jadi kitab ini bakalan membahas hanya 5 hal saja, di antaranya tentang keilmuan, tentang ilmu dan apa-apa yang berhubungan dengan ilmu, kemudian tentang amal, kemudian tentang wara', kemudian tentang khauf, dan yang terakhir tentang ikhlas. Jadi kita tahu bahwa tariqah al-alawiyah, atau kalau sebagian daripada ikhwan kita bertanya, apa itu tariqah al-alawiyah? Tariqah al-alawiyah adalah yang dikedepankan oleh mereka adalah ilmu, kemudian amal, kemudian wara', kemudian khauf, kemudian ikhlas. Jadi ini adalah rukun tariqah al-alawiyah. Setiap tariqah itu memiliki rukun masing-masing, dan mereka memiliki cara-cara yang tersendiri untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua memiliki kendaraan masing-masing. Ada yang kendaraannya dengan berzikir, lebih banyak berzikir daripada mencari ilmu. Jadi habiskan waktunya hanya untuk berzikir kepada Allah, mutafani begitu. Habis usianya sudah istighraq, lupa sama urusan dunia, yang ada pada dia hanyalah Allah, Allah, Allah. Ada yang seperti itu tariqahnya. Ada orang yang bertariqah dengan tariqah, contohnya penggabungan antara zikir dan ilmu. Ada lagi yang sebagian mungkin dia bertariqah dengan cara apa? Dengan cara dia mencari kunci supaya mendapatkan ridhanya Allah dengan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bermacam-macam cara untuk sampai kepada Laila. Bermacam-macam cara untuk sampai kepada Laila. Katanya dalam syair, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzaka. Semua orang beranggapan bahwa mereka semua yang sudah sampai kepada Laila, sementara kemungkinan saja Laila belum mengenal kepada mereka. Jadi artinya apa? Sebagian orang mengira bahwa mereka itu adalah yang terbaik, tapi mereka semua menganggap diri mereka adalah orang yang terbaik, tapi belum tentu mereka adalah orang yang terbaik. Selagi insya Allah kita yakini kita ini sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah Rasul, tidak keluar daripada Al-Quran, tidak keluar daripada Sunnah Rasul, dan tidak jauh daripada para ulama yang istiqamah, ulama yang saleh, insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat, dan insya Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita sudah tahu nih, ini muqaddimah saja, Hussein, muqaddimah supaya sebagian ikhwan tahu apa itu tariqah al-alawiyah. Tariqah al-alawiyah yang dikedepankan adalah ilmu. Jadi siapapun kamu bernasab kepada al-alawiyah atau tidak, atau muhibbin, para pecinta al-alawiyah atau tidak, kalau ingin masuk ke dalam tariqah ini, maka yang dikedepankan adalah tariqah di al-alawiyah. Yang rukun pertama adalah ilmu. Karena orang yang dia itu beramal tanpa ilmu, itu yang paling bahaya. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Karena takut
Dia beramal sesuatu yang dia kira ini adalah dapat pahala, ternyata itu adalah hal yang membawa dia kepada kemaksiatan kepada Allah. Makanya rukun daripada as-sadah al-alawiyah yang pertama adalah ilmu. Dan insya-Allah kita bakalan bahas pada malam hari ini insya-Allah tentang ilmu. Dan insya-Allah kita teruskan setiap pertemuan kita akan bahas bagaimana tariqah al-alawiyah dan rukun-rukunnya. Jadi kitab ini hanyalah pembahasan atau syarah penjelasan kepada 5 pokok rukun daripada rukun as-sadah al-alawiyah. Yang pertama adalah apa tadi? Ilmu, kemudian amal, kemudian wara', kemudian khauf, dan yang terakhir adalah ikhlas. Mungkin itu poin pertama, ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau poin pertama yang saya sampaikan tadi bahwa tariqah al-alawiyah memiliki 5 rukun sebagaimana yang dikatakan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini adalah orang alim luar biasa. Sampai-sampai gurunya Imam Al-Haddad pernah mengatakan, "Arju an yakuna Ahmad bin Zain Al-Habsyi fi 'ilm al-zahir misal Syafi'i." Aku kira muridku Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini ilmu zahirnya seperti Imam Syafi'i. Karena beliau terkenal dengan fiqihnya. Ya, muridnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini tinggal di daerah namanya Hawthah, ya, atau Ghurfah. Sekitar kalau naik kendaraan 2 jam dari kota Tarim, tempat di mana gurunya tinggal. Kalau sekarang ya, kalau dulu jalanannya jelek nggak tahu. Dan dulu ketika itu beliau jalan kaki atau menunggangi unta atau keledai. Gitu. Dan beliau istiqamah belajar sama gurunya sampai-sampai ada sekarang tempat nunggunya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Jadi beliau belajar sama Imam Haddad dan ketika itu sebelum berjumpa dengan Imam Haddad, seperti biasa beliau akan menunggu di depan pintu sampai Al-Imam Al-Haddad keluar. Beliau tidak akan mengetuk pintu takut mengganggu gurunya sampai sekarang tempat istirahatnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi masih ada. Dan ketika itu yang belajar kepada Al-Imam Al-Haddad, beliau ini adalah orang alim luar biasa. Imam Haddad, ratibnya barusan kita baca. Ya, Al-Imam Al-Haddad itu orang alim luar biasa sekali. Al-Imam Al-Haddad itu orang alim yang luar biasa dan beliau pengamal sunnah Rasulullah SAW sampai-sampai beliau mengatakan ma min sunnatin illa wa arju minallahi anni qad amiltuha. Saya kira tidak ada sunnah yang sampai kepada saya kecuali saya pernah melakukannya semua. Kata Al-Imam Al-Haddad. Ya. Al-Imam Al-Haddad orang alim luar biasa, tapi yang belajar sama beliau enggak banyak. Enggak banyak Habib Hussein. Yang belajar sama Al-Imam Al-Haddad karena beliau bukan ustadz viral. Pada masa beliau hidup, beliau tidak ada yang kenal, tapi sudah meninggal baru ramai orang yang mengambil ilmu dari beliau. Sampai-sampai salah satu rekan Al-Habib Ahmad bin Zain mengatakan, wahai Ahmad, kita punya guru ini, Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini orang alim luar biasa. Sampai-sampai orang-orang dari luar negeri pun mereka belajar kepada Imam Haddad. Tapi kenapa di kota kita sendiri ini nggak ada orang yang mau belajar sama beliau? Kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, diam. Jangan kamu bahas lagi urusan itu. Kenapa? Karena kalau semua orang tahu bagaimana derajatnya Imam Haddad, kita mungkin mau salaman aja susah. Biarin mereka nggak tahu. Jadi mumpung mereka nggak tahu, biar kita aja yang menikmati ilmunya, kita saja yang belajar dari beliau dan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi memiliki keilmuan yang luar biasa yang beliau dapatkan dari gurunya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang belajar dari gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini juga orang yang luar biasa tawadhu'nya. Jadi tariqah al-alawiyah di antara pemimpin-pemimpin tariqah tersebut ada namanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau ini yang mengatakan bahwa rukun tariqah al-alawiyah ada 5, ilmu, amal, wara', khauf, dan ikhlas yang kita akan bahas. Beliau ini murid daripada Al-Imam Al-Haddad yang ratibnya kita baca. Dan beliau ini adalah orang yang sangat ikhlas. Dan dimana kita tahu beliau ikhlas, ilmunya bermanfaat sampai sekarang. Dimanapun tempat, bahkan sampai Jerman dibaca ratibnya. Teman-teman saya di Amerika pun baca ratibnya. Sahabat-sahabat yang ada di Australia, di New Zealand juga baca ratibnya. Saya pernah berdakwah di beberapa tempat di Papua, kemudian di Brunei, kemudian di Guangzhou, di Hong Kong, kemudian di Taiwan, kemudian di Thailand, di Singapura, semuanya kenal kepada Imam Al-Haddad dan membaca karya-karya Imam Al-Haddad yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa Cina dan semisalnya.
Al-muhim, ya, kita bisa tahu orang itu ikhlas atau tidak ikhlas daripada penerimaan manusia kepadanya. Semakin diterima oleh manusia, insya Allah termasuk orang yang ikhlas. Ya, termasuk orang yang ikhlas. Karena berapa banyak orang yang berilmu, tapi belum tentu ilmunya tersebut bermanfaat dan diterima oleh kalangan masyarakat. Maka ilmunya tidak bermanfaat. Al-Imam Al-Haddad ini murid daripada Al-Imam Abdurrahman Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi Ahmad bin Zain Al-Habsyi, gurunya Al-Imam Al-Haddad, punya guru lagi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini adalah seorang guru yang penuh dengan ketawaduan. Sampai-sampai Al-Imam Al-Haddad ini beliau di antara doanya ditanya, apa sih wirid yang sering dibacakan oleh engkau wahai Imam Haddad? Apa kata beliau? Doa saya di malam hari, Allahumma arhamni bi tawadhu'i Umar. Ya Allah, sayangilah aku dengan keberkahan tawadhu'nya guruku Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya, di antara rutin zikir guru murid Al-Imam Al-Haddad ini adalah siapa? Doa yang beliau baca, Allahumma arhamni bi tawadhu'i Umar. Ya Allah, sayangilah aku dengan tawadhu'nya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Imam Al-Haddad akidahnya tawassut, di tengah-tengah. Ya, beliau tidak berlebihan, tidak kekurangan. Dan beliau paling tidak suka sama orang yang berlebihan. Ya, berlebihan sampai menuhankan keluarga Nabi. Ya. Ada lagi yang kekurangan yang menganggap bahwa keluarga Nabi nggak ada. Ya. Ketika beliau ditanya, apa perbedaan orang yang berlebihan sampai mengatakan keluarga Nabi maksum? Mana yang lebih buruk? Orang yang mengatakan keluarga Nabi maksum dan memiliki akidah menjelekkan para sahabat dan semisalnya, atau orang yang mereka tidak meyakini adanya keluarga Nabi dan mereka dikatakan Khawarij sama Rawafid, mana yang lebih bagus? Ya, Khawarij sama Rawafid, mana yang lebih bagus? Apa kata beliau? Ba'rah tuqsamu nisfain. Apa ba'rah? Kotoran unta dibagi dua, mana yang lebih bagus? Jadi artinya kedua-duanya nggak bagus. Ya, tawassut, kita ada di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Ala kulli hal, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang kita baca kitabnya ataupun kita bakalan mentelaah kitab yang dikarang oleh beliau, ini adalah kitab yang bagus sekali karena menjelaskan tentang rukun Thariqah Al-Alawiyah, dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keberkahannya. Beliau ini murid daripada Al-Imam Al-Haddad. Al-Imam Al-Haddad adalah murid daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi sendiri, beliau memiliki murid dan kita insya-Allah memiliki sanad kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dari guru-guru kita, dan insya-Allah antum pun juga ikut serta di dalam kesanadan ilmu ini, sehingga kita insya-Allah bukan hanya sekedar membaca kitab ini, akan tapi kita dapat dari guru kita dapat daripada gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan sekedar koar-koar saja, tapi emang berdasar. Ketika berucap itu berdasar, ada dari sananya. Ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah, dan insya Allah termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bakalan bahas ini, sekali lagi saya ulangi, adalah Thariqah Al-Alawiyah yang dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi bahwa thariqah tersebut terdiri dari 5 pokok, 5 rukun. Yang pertama adalah ilmu, kemudian amal, kemudian wara', kemudian khauf, kemudian ikhlas. Dan kelima hal tersebut disyarahkan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayt, salah seorang di antara ulama besar, dan kita banyak mengambil keberkahan daripada beliau, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayt dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan insyaallah kita, kalaupun sekarang kita akan baca sedikit atau sekelumit daripada kitabnya, insyaallah ke depan kita bakalan bahas lebih luas lagi, di tempat yang lebih baik lagi, dan dalam keadaan yang lebih baik lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin.